Halo para Soulcasters, kembali lagi dalam program Sosiologi Podcast. Yeay. Dan saya sini tidak sendiri teman-teman. Ya, saya host baru di sini. Nama saya Andi Ari. Andi Arik, bisa dipanggil Arik saja di Arik mau di Boleh. Arik. Apa nih Arik? Apa hari ini yang kita lakukan? Iya, menurut saya podcast hari ini sungguh menarik buat dibahas. Apa kira-kira itu pembahasan? Kalau saya ini yang kita akan bahas itu masalah gender, dan sebenarnya apa sih itu gender? Nah, kan kebetulan lagi hangat nih dibahas kok toh? Lagi saya nih menurutku juga gender Arik. Lagi hangat-hangatnya di lingkungan kampus toh. Ya. Apalagi mungkin ada beberapa isu tuh. Banyak juga masalah-masalah gender yang harus diselesaikan akhir-akhir ini. Ya. Tuh. Dan spesial bintang tamu kita pada hari ini. Ada dua nih, Di. ada dua bintang Ada tamu. dua bintang tamunya. Iya. Selain dua host ada juga dua bintang Bintang tamu. tamu. Di sini ada, silahkan bintang tamu. Ya, perkenalkan nama saya Yusika dari Hima Sosiologi FISA UNM. Sekarang menjadi ketua bidang di bidang gender. Perkenalkan, nama saya Dela, selaku sekretaris bidang gender Hima Sosiologi FISA UNM periode 2023-2024. Asik. Ya, jadi itulah tadi bintang tamu dari bidang gender. Ya, mungkin teman-teman yang masih belum paham apa itu gender mungkin bisa sedikit penjelasannya tuh dari teman-teman di bidang gender. Apa sih itu gender? Apakah beda dengan jenis kelamin atau sama? Ya, mungkin teman-teman sebagian mungkin pernah dengar lah kata gender, tapi kadang dikaitkan dengan jenis kelamin gitu. Tapi memang kalau secara etimologisnya kata gender itu kan berasal dari bahasa Inggris, yang artinya jenis kelamin. Tapi bisa saja gender itu dapat diartikan sebagai suatu perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini, yaitu nilai dan perilaku. Jadi lebih ditegaskan lagi bahwa istilah gender itu menurut yang pernah saya baca juga di Women's Studies Encyclopedia, dia menyatakan bahwa gender itu suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan antara peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, jadi perlu dibedakan begitu. Jadi seks itu dia lebih ke bagaimana perbedaan secara biologis atau anatominya. Terus kalau gender itu dia lebih perbedaan dari aspek sosial, budaya, dan non biologisnya. Jadi singkatnya itu gender itu adalah untuk aspek budaya di. Iya, seperti peran-peran yang dilekatkan kepada jenis kelamin tertentu dalam masyarakat. Misal perempuan diidentikan dengan konsep feminim, yang lemah lembut. Oh, itu yang disebut dengan gender di. Iya. Sedangkan seks itu jenis kelaminnya. Lebih ke secara biologis. Secara biologis. Dan Oh iya. tidak bisa sebenarnya tidak bisa diganti, Dipertukarkan, tidak bisa. dipertukarkan, karena itu sudah menjadi takdir lah gitu secara biologis. Kalau gender kan dia bisa berubah-ubah seiring dengan lingkungannya juga bagaimana. Jadi dia secara sosiologisnya. Berarti bisa dibilang peran-peran gender itu berbeda di tiap negara begitu, Di. Di Di lokasi-lokasi setiap tertentu, di tempat-tempat tertentu, peran-peran gender itu berbeda. Iya. Tergantung dari apa budaya, kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Kalau dalam itu kan tadi Adik sudah menyebutkan dalam setiap daerah. Kalau dalam lembaga kita sendiri, tugas atau orientasi dari bidang gender ini bagaimana, teman-teman? Ya mungkin kita juga dari Hima Sosiologi yang menginisiasi salah satu bidang yaitu bidang gender yang berfokus itu terkait bagaimana kita berorientasi pada misal pengembangan, pemahaman, serta kesetaraan gender. Terus kita juga berorientasi untuk bisa mengajarkan terkait bagaimana kita bisa responsif gitu terhadap problematika gender, baik itu dalam lingkup kampus kita sendiri maupun di luar kampus, dan juga bagaimana sih kita bisa mengaktualisasikan pemahaman gender itu ke teman-teman, karena memang kalau misal isu-isu gender itu perlu kita pahami untuk semua orang gitu. Oh iya. Jadi menurutku ini Arik toh, Iya. gender ini sangat penting
dalam lembaga. Karena menurutku ke pengalamanku banyak itu dalam lembaga itu perempuan dikucilkan. Iya, memang berangkat dari persoalan itu juga yang stigma masyarakat tentang penomorduaan perempuan itu juga menjadi salah satu langkah awal untuk kita bagaimana memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa terkait pengetahuan gender. Apa sesuatu yang ingin digapai itu ya lagi-lagi tentang keadilan dan kesetaraan. Itu mungkin. Ya, karena biasanya juga kan kalau perempuan naik sebagai seorang pemimpin pasti kadang lebih dipertimbangkan lah dibandingkan laki-laki. Karena seringkali memang perempuan itu dianggap remeh sebagai pemimpin Iya, karena dianggap juga makhluk yang katanya irasional yang menggunakan perasaan. Jadi kadang perempuan itu lebih banyak pertimbangannya daripada laki-laki untuk bisa. Jadi bidang gender ini memperjuangkan hal-hal yang seperti itu Iya, kita juga intinya kita mengajarkan bagaimana sih memang kita memandang teman-teman itu untuk tidak menomorduakan perempuan, ataupun kita bisa membangun kesetaraan dalam hal ini itu peran kita masing-masing gitu. Ya, mungkin itu tadi sedikit dan banyaknya penjelasan dari teman-teman toh. Ya, betul. Saya penasaran ini, dari mana semua hal-hal yang seperti ini bisa didapatkan dari teman-teman gender? Ada pengalaman kah atau memang belajar dari mana? Saya sendiri ya sebagai pengurus baru, pengetahuan gender saya itu bermula dari teman-teman Hima Sosiologi itu sendiri. Pengalaman saya ketika maba, teman-teman Hima Sosiologi itu memberikan satu ruang pembelajaran yang mengkaji tentang pengetahuan gender. Sebelumnya saya tidak punya pengalaman terkait pengetahuan gender, tapi ketika saya masuk sebagai mahasiswa baru, teman-teman Hima Sosiologi mempunyai bidang gender yang dia memang fokusnya mengaktualisasikan pengetahuan gender mereka melalui program-program yang memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa baru. Oh ya, dari Dela ini memang pengalamannya berangkat dari lembaga kita sendiri. Iya. Ya. Kalau dari kawan Yusika, apakah memang telah mendalami ilmu gender atau apakah di ranah mana? Kalau saya sih hampir sama pengalamannya dengan Dela. Sebenarnya juga baru geluti persoalan isu-isu gender itu pas jadi mahasiswa baru, karena di situ pertama kali dengar juga kata gender dan beberapa materi-materi, dan menurutku cukup menarik untuk membahas terkait isu gender ini. Jadi kuputuskan untuk geluti, walaupun sampai sekarang masih belajar tentang isu-isu gender. Karena sempat dibahas tadi isu-isu gender toh, saya mau bertanya sebenarnya ada apa sih dengan masalah gender? Mungkin kalau saya melihat dari pengalaman-pengalaman ke belakang, memang awal kemunculan gender ini kan melihat pada realitas bagaimana ketimpangan-ketimpangan yang ada. Sejalan dengan itu juga pengalaman saya melihat bahwa ketimpangan-ketimpangan ini masih terus berlanjut sampai hari ini. Maka dari itu perlu menjadi perhatian kita bersama untuk bagaimana menumbuhkan kesadaran minimal dalam diri sendiri, apakah itu mencari pengetahuan ataukah aktif bersolidaritas dalam komunitas-komunitas yang memang dia fokusnya ke ranah gender. Saya begitu. Menurut saya ketimpangan-ketimpangan itu masih sangat hidup sampai hari ini. Gini, ada sedikit yang terpintas di kepala aku tuh. Hari ini kan ada banyak kejadian pelecehan yang jadi belakangan ini. Mungkin teman-teman bisa jelaskan lah bagaimana itu bentuk kekerasan seksual. Mungkin mengenai kekerasan seksual, sebelum kita berangkat kepada bentuk-bentuknya, kita identifikasi dulu sebenarnya kenapa kekerasan seksual ini masih sangat sering terjadi di lingkungan kita. Saya kira kekerasan seksual ini berangkat dari karena realitanya kebanyakan
ya walaupun memang laki-laki bisa menjadi korban kekerasan seksual, tapi kebanyakan di lingkungan kita itu adalah yang menjadi korban adalah perempuan. Ini saya kira berangkat dari fenomena budaya patriarki. Budaya patriarki ini yang dimana dia menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki, yang kemudian ini menciptakan satu ketimpangan, relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian melahirkan stigma yang menjadikan perempuan ini dianggap lemah, yang kemudian laki-laki dianggap kuat, dan ini memungkinkan untuk terjadinya kasus kekerasan seksual. Mengenai bentuk-bentuk dan indikasi kekerasan seksual mungkin itu lebih bagus dijelaskan oleh ketua bidang saya. Oke, mungkin kalau dilihat ya dari gimana tadi kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, sebenarnya kalau kekerasan seksual itu agak kompleks sebenarnya untuk dibahas juga, dan kalau kita merujuk di undang-undang TPKS, dia itu punya beberapa poin terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Misal pelecehan non fisik, pelecehan seksual secara fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, perlu kita tahu dulu perbedaannya, apa sih perbedaan dari kekerasan dan pelecehan seksual itu. Nah, ya. Kalau dilihat dari pertama itu pelecehan itu dia mungkin langsung contohnya saya terkait pelecehan itu, misal komentar atau suara seksual, semisal catcalling, yang itu sekarang pun masih marak dilakukan. Catcalling itu yang kayak panggil cewek gitu di. Ya, kayak siul semisal kalau ada misal. Jadi itu adalah bentuk pelecehan. Ya, bentuk pelecehan, salah satu bentuk pelecehan. Terus misal mengirim teks dengan konteks seksual juga itu termasuk dengan pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu dia yang berkonotasi atau berkonteks secara seksual begitu. Terus merekam atau memoto itu merupakan bentuk dari pelecehan juga, karena kan kadang orang itu dia tidak suka untuk difoto tanpa izin atau direkam secara izin begitu ya. Terus kalau kekerasan seksual itu dia contohnya pemerkosaan, terus serangan seksual cepat seperti kemarin contohnya tuh kasus yang lagi viral kemarin, begal payudara itu merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Terus perdagangan manusia itu juga salah satu bentuk kekerasan seksual, seperti pengalaman saya ketika magang itu saya mendapatkan anak-anak yang di bawah umur itu disuruh untuk menjadi budak seksual untuk mendapatkan untuk orang-orang yang dimanfaatkan sama orang-orang untuk mendapatkan keuntungan. Itu juga bentuk dari kekerasan seksual dan dikategorikan sebagai, kalau di tempat saya kemarin itu dikategorikan sebagai KTA, kekerasan terhadap anak, karena dia yang korbannya ini tuh anak di bawah umur. Berarti bisa dibilang pelecehan itu dibagi dua yang non verbal dan verbal. Iya, betul. Dan kenapa saya rasa ini urgent untuk dibicarakan, karena realitanya di kampus maupun di lingkungan sosial kita, di lingkungan sosial kita itu masih sangat syarat terjadi kasus-kasus seperti ini, tapi hanya dibicarakan oleh segelintir orang dan tidak menjadi perhatian bersama. Jadi memang kasus kekerasan dan pelecehan ini masih sampai hari ini mungkin masih rentan terjadi masih sangat. Masih. Karena kita kan tidak tahu, tidak bisa menebak kapan dan bagaimana terjadi. Terkait dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, bagaimana respon atau inisiasi dari teman-teman dari bidang gender untuk hal tersebut? Kalau mungkin dari secara luasnya bisa saja dulu terkait, misal kita sudah ada namanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021, di mana itu dia menjelaskan tentang bagaimana kita membuka sebuah ruang aman untuk masyarakat kampus. Misalnya kita membangun satgas, dan sekarang pun satgas UNM sudah ada, satgas PPKS UNM sudah ada untuk menjadi wadah teman-teman yang mengalami peristiwa-peristiwa yang
tidak diinginkan. Dan hima sosiologi juga menjadi bentuk refleksi juga terkait bagaimana kampus yang katanya tempat untuk teman-teman belajar ternyata juga tempat sarang untuk terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual. Jadi teman-teman sosiologi ini menginisiasi namanya ruang aman, wadah untuk teman-teman yang mengalami kejadian-kejadian kekerasan seksual, pelecehan seksual, itu teman-teman bisa melaporkan apa yang dialami di ruang aman tersebut. Mungkin teman-teman Soulcasters yang mendengarkan saat ini mungkin adalah salah satu langkah yang paling bijak, yang paling benar menurut saya pribadi untuk teman-teman yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Ini mungkin ruang yang sangat amat dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa jangan malu dan jangan pernah sembunyi dari apa yang telah dialami seperti kekerasan dan pelecehan. Sekarang kita punya ruang aman di teman-teman gender di. Ya betul. Perlu digarisbawahi juga bahwa program ini bentuk refleksi dari teman-teman hima sosiologi melihat bagaimana realitas kampus yang masih syarat terjadi kasus kekerasan dan pelecehan seksual dan minimnya perhatian terhadap kasus-kasus seperti ini. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa ruang aman ini sudah bekerja sama dengan UPTD PPA Kota Makassar, yang artinya sudah dibawa naungan pemerintah. Jadi teman-teman jangan ragu untuk melapor ketika mengalami baik itu pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Ya, mungkin sedikit menambahkan juga terkait ruang aman ini. Jadi ruang aman ini dia telah bekerja sama dengan UPTD PPA, di mana ruang aman ini menjadi jembatan pertama untuk teman-teman ketika teman-teman butuh untuk mengadukan kejadian yang dialami. Dan kami dari ruang aman itu memberikan beberapa pelayanan seperti pengaduan, konseling, dan advokasi, di mana nanti kita akan bekerja sama dengan UPTD PPA untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Itu sih. Tapi saya mau bertanya sedikit untuk kawan-kawan dari bidang 4. Ruang aman ini terbuka untuk masyarakat umum atau untuk hanya mahasiswa-mahasiswa di UN ya? Ya, kalau untuk ruang aman itu dibuka secara umum karena teman-teman menginisiasi ruang aman ini bukan hanya eksklusif di lingkungan kampus, tapi juga di ranah publik atau umum. Karena kembali lagi bahwa kekerasan dan pelecehan seksual itu kita tidak bisa tebak, dan itulah bentuk refleksi kami untuk bisa memberikan ruang atau wadah untuk teman-teman dalam bercerita, mengadu sesuai dengan kebutuhan teman-teman dari teman-teman korban atau penyintas. Jadi saya mau bertanya ini teman-teman dari bidang gender, seberapa urgensi ini isu-isu gender terus dibicarakan atau terus dibahas? Menurut saya, selama masih ada ketimpangan yang terjadi, selama itu pula kita harus terus membicarakan isu-isu gender, terkhusus dengan ketimpangan-ketimpangan gender yang ada di lingkungan kita. Kalau saya, kenapa kita perlu terus membahas tentang isu-isu gender, karena melihat kondisi realitas sekarang yang masih banyak ketimpangan yang ada, bukan hanya ketimpangan yang disebabkan kaum patriarki yang menyebabkan adanya kekerasan yang dapat memperlihatkan bahwa ini loh kekuasaan dari orang-orang yang memakai budaya patriarki ini. Tapi di luar itu juga teman-teman, misal perempuan juga yang perannya itu di ranah publik masih kuat, seperti dia sebagai pekerja yang gajinya diperhitungkan, terus cutinya juga diperhitungkan, terus laki-laki juga kadang mengalami dampak dari budaya patriarki, di mana laki-laki katanya harus tegas, kuat, dan itu juga termasuk dalam dampak dari adanya budaya patriarki yang dapat merugikan bukan hanya perempuan saja, tapi laki-laki, yang dimana itu namanya toxic masculinity, dimana laki-laki itu harus sesuai dengan
stereotip yang ada bahwa laki-laki itu harus kuat, tegas. Intinya isu gender ini harus benar-benar kita kawal bersama, dibicarakan bersama-sama terus-menerus untuk menciptakan ruang yang lebih setara dan adil sesama kita di lingkup-lingkup sosial. Oh ya, jadi sepenting itu sebenarnya gender sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi gender ini perlu diketahui khususnya seluruh masyarakat di Indonesia. Harusnya ada setiap lembaga itu memberikan pendidikan tentang gender begitu. Semua orientasi yang ada. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi sebelum kita menutup episode ini, mungkin ada pandangan atau ucapan lah, kata-kata lah untuk teman-teman para pendengar ini. Mungkin kalau saya, tetap kita sama-sama belajar tentang isu gender, tetap sama-sama untuk bisa menciptakan lingkungan yang setara dan adil, tidak saling menindas, baik itu perempuan maupun laki-laki. Itu sih. Iya, betul sekali. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah bosan untuk terus membicarakan persoalan-persoalan gender, karena bagaimanapun muarah daripada perbincangan kita ini untuk mencapai yang namanya suatu keadilan. Satu juga pesan saya terkait ruang aman kepada teman-teman yang mungkin mengindikasi bahwa dia sebagai korban dari pelecehan maupun kekerasan seksual, jangan ragu untuk melapor, karena melapor adalah hak kalian. Tidak ada yang salah ketika kalian melapor, karena sudah kewajiban kita bersama untuk mengawal hal-hal seperti ini. Yap, jadi itu tadi ada sedikit pesan dari teman-teman dari bidang gender. Ya, terima kasih kepada para pendengar Soulcasters. Sampai bertemu di episode selanjutnya.